Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Ali Imron Hamid, selaku dosen Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Bina Sarana Informatika. Adapun tujuan saya dalam pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk mengikuti sertifikasi dosen tahap 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026 pada poin pernyataan diri dosen dalam unit kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Marketing Public Relation. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa program studi Ilmu Komunikasi semester 5 dengan bobot 3 SKS yang berisi 2 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment dalam konteks pembelajaran di kelas. Mata kuliah ini berisi materi dan teori yang membekali mahasiswa dengan keterampilan, pengetahuan, dan sikap profesional sebagai seorang marketing PR. Mata kuliah ini membahas konsep dasar marketing public relation serta kaitannya dengan marketing PR, social marketing, dan periklanan. Mata kuliah ini juga membahas planning MPR program, termasuk menentukan segmen dan target MPR, serta penggunaan cyber MPR untuk peningkatan citra merek korporat. Adapun capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menganalisis dan mengembangkan strategi komunikasi berbasis data secara inovatif melalui berbagai platform digital dengan menerapkan pemikiran kritis serta menjunjung tinggi etika dan tanggung jawab profesional. Yang kedua, mampu merancang, memproduksi, mendistribusikan pesan komunikasi berbasis data secara kreatif dan inovatif melalui berbagai platform digital dengan menginternalisasi etika, norma sosial, serta tanggung jawab profesional dalam komunikasi publik. Yang ketiga adalah mampu menganalisis dan mengelola isu komunikasi secara kritis dengan menerapkan konsep dan teori komunikasi yang relevan, serta merancang program komunikasi yang kolaboratif dan berkelanjutan. Sebagai bahan kajian materi ajar, pada pertemuan pertama adalah tentang pemasaran dan marketing public relation. Terus yang kedua, pertemuan kedua, marketing PR dan social marketing. Pertemuan ketiga menyampaikan materi MPR dan corporate public relation dan periklanan. Pertemuan keempat, materinya adalah pendekatan marketing PR dan Harris Grid. Pertemuan kelima, materi yang disampaikan adalah planning marketing PR program. Pertemuan ke-6, segmentasi dan target marketing PR. Pertemuan ke-7, taktik marketing PR. Pertemuan ke-8, UTS. Pertemuan ke-9 adalah cyber marketing PR. Pertemuan 10, pemasaran dan citra merek korporat. Pertemuan 11, asistensi perencanaan program marketing PR. Pertemuan 12, asistensi program marketing PR. Pertemuan 13, asistensi perencanaan program marketing PR. 14 adalah presentasi, 15 kemudian dilanjutkan dengan presentasi, dan 16 adalah UAS. Sementara itu bobot penilaian dari mata kuliah ini adalah kehadiran 15%, tugas 20%, dan karya 65%. Demikian penjelasan dari mata kuliah yang saya ampuh. Selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan proses pembelajaran di kelas pada mata kuliah Marketing Public Relation. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat pagi teman-teman. Jadi hari ini saya akan menyampaikan materi terkait dengan marketing PR dan social marketing. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak mengulik, membahas apa yang dimaksud dengan marketing PR dan apa juga yang dimaksud dengan social marketing dan apa manfaat dan efek dari keduanya. Apakah perusahaan itu harus memiliki salah satu marketing saja atau harus memiliki dua strategi. Jadi sudah punya marketing, sudah punya PR, atau justru hanya berfokus pada PR. Dan bagaimana penerapan dari kedua platform ini dalam kegiatan pemasaran, ya.
Oke, next. Jadi saat ini iklan saja, kalau misalnya perusahaan produk yang berorientasi kepada goods atau produksi produk massal itu menganggap bahwa iklan itu saja tidak cukup ya. Kenapa? Karena sekarang konsumen ataupun audiens di luaran sana itu sudah sangat masif, sudah sangat bertumbuh sangat cepat. Dan sudah memiliki banyak tantangan ya, banyak perbedaan-perbedaan sehingga membuat konsumen perlu diberikan knowledge terkait dengan produk-produk yang ada di pasaran. Nah, yang kedua adalah munculnya ada skeptisme terhadap iklan. Seperti kita tahu, sekarang ini peminat terhadap iklan itu sudah sangat turun, ya. Bahkan sudah dianggap sangat mengganggu. Bayangkan kalau misalnya ketika kita menonton suatu tontonan atau tayangan, ada iklannya, biasanya kita skip iklannya, betul ya? Atau ketika ada tayangan iklan nongol di media sosial, biasanya langsung kita skip atau kita close iklannya ya. Jarang sekali yang ngeklik iklan, terus nontonin iklan, itu jarang sekali ya. Lalu yang alasan berikutnya adalah adanya information clutter. Clutter itu maksudnya ada kekacauan informasi. Kenapa kekacauan informasi ini terjadi? Karena saat ini informasi sudah sangat banjir, deras, banyak sekali muncul di media sosial maupun di kehidupan kita ya. Maka dari itu, sebagai seorang pemasar, kita harus bisa membangun pesan-pesan kepada konsumen melalui cara-cara yang efektif dan juga strategis. Next. Nah, kita beranjak kepada definisi dan fokus marketing dari tokoh namanya Thomas L. Harris ya. Jadi pada dasarnya proses perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya dan melalui kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya sesuai dengan kebutuhan konsumen. Nah, kata kuncinya adalah komunikasi. Komunikasi tentang apa? Tentang informasi yang dapat dipercaya, sarananya apa? Kesan-kesan yang menghubungkan perusahaan dan produknya. Jadi pada dasarnya adalah marketing PR itu bagaimana kita selain mempromosikan, kita juga harus mampu mengkomunikasikan. Nah, sejauh ini banyak sekali perusahaan-perusahaan di luar sana yang justru hanya pintar melakukan pemasaran, tetapi tidak mampu melakukan komunikasi, mengkomunikasikan. Nah, ini adalah tantangan terbesar para pemasar abad ini ya. Next. Nah, dinamika marketing PR ya, ini ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Nah, faktor pendorongnya apa? Ada 4 poin. Yang pertama, pasarnya terpecah. Audiens saat ini itu sudah tidak fokus. Ya, banyak sekali segmentasi audiens yang ada di luaran sana. Semakin terfragmentasi. Maksudnya fragmentasi itu apa? Terpecah-pecah, terkooptasi, terkotak-kotak. Ada yang khusus Gen Z, ada yang khusus milenial, ada yang khusus dewasa, ada yang khusus wanita, ada yang khusus di luar segmen tersebut. Jadi terkotak-kotak, tidak cair. Yang berikutnya adalah karena adanya teknologi. Seperti kita tahu, media sosial sudah berkembang sangat pesat ya. Terlebih lagi adanya apa? TikTok ya kan, kemudian Instagram ya. Itu sudah sangat masif sekali perkembangannya. Selanjutnya adalah efisiensi biaya. Biaya sekarang itu kalau kegiatan pemasaran itu orang sudah tidak mau lagi beriklan di televisi. Kenapa? Karena biayanya mahal dan sudah pasti tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Berbeda kalau kita melakukan pemasaran di TikTok atau di media sosial, sudah pasti banyak yang melihat ya. Dan selanjutnya adalah kebutuhan kredibilitas. Sekarang orang kalau beriklan itu tidak hanya berupa display ya, tidak hanya berupa display, tidak hanya berupa banner, tidak hanya berupa spanduk ataupun head banner ya. Tetapi sekarang banyak orang beriklan dengan menggunakan apa? Testimoni. Betul ya, testimoni pengakuan yang itu menjadi salah satu senjata utama dalam mendapatkan konsumen. Nah, penghambatnya apa? Penghambatnya adalah evaluasi yang relatif sulit karena sulit diukur secara matematis dan kurangnya dukungan. Rata-rata manajemen atas itu masih belum terlalu open atau terbuka dengan kegiatan pemasaran PR melalui media sosial. Next. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan, bahwa saat ini terjadi pergeseran paradigma ya. Tadinya pemasaran itu hanya dari bauran pemasaran, sekarang lebih kepada ke customer
customer ya, lebih pada fokus kepada customer. Ada beberapa empat hal yang itu menjadi fokus kepada customer. Ya ini bisa masuk akal ya. Kenapa? Karena inti dari MPR ya, inti dari marketing PR adalah bagaimana kita melayani customer. Apa saja yang dilayani? Yang pertama adalah customer value. Value itu apa? Nilai kebutuhan dan keinginan. Jadi orang berlomba-lomba untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan atau keinginan dari customer. Dan yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi itu bagaimana menciptakan komunikasi dua arah antara produk dengan customer atau konsumen. Apa yang dikomunikasikan? Tentunya keinginan atau kebutuhan dari konsumen. Ya. Yang ketiga adalah cost to customer, biaya konsumen. Biaya konsumen itu apa sih? Biaya total kepada pelanggan. Apa aja? Ya mungkin bisa delivery, mungkin bisa biaya iklan, mungkin bisa biaya yang lainnya ya. Dan yang terakhir adalah convenience. Bagaimana customer ini tetap dibuat nyaman ya. Bagaimana dia melakukan aktivitas hanya dalam satu waktu melalui genggaman telepon ya. Dia bisa melihat iklan, dia juga bisa melakukan pemesanan, order, dan juga melakukan purchasing atau pembelian ya. Jadi paradigma customer mix ini sekarang menjadi tren baru di dunia pemasar ya. Kenapa ini dilakukan? Karena ini sudah tersegmentasi, sudah disesuaikan dengan segmentasi dari customer. Hampir semua perusahaan selalu akan berujungnya kepada ke customer. Next. Nah, ini manfaat dari marketing PR. Manfaatnya apa aja? Tentunya yang pertama adalah membangun trust. Membangun trust, membangun reputasi. Reputasi itu mahal untuk dibangun ya. Jadi dia nggak bisa dibangun dalam waktu singkat. Jadi dia perlu dibangun secara bertahun-tahun untuk menciptakan namanya brand value. Brand value dan sekaligus loyalitas kepada konsumen ya. Selanjutnya adalah katalisator dan penjualan iklan. Bagaimana menembus pasar baru, kemudian melakukan peluncuran ulang terhadap produk yang jenuh. Produk yang jenuh itu ya produk yang sudah tidak ada unsur kebaruan ya. Jadi harus ada peluncuran produk baru. Contoh misalnya kalau di dunia otomotif itu ada namanya minor change. Ya, ada major change, ada minor change. Minor change kalau misalnya kamu mau beli mobil Honda Jazz, itu perubahannya mungkin pada bumper, mungkin pada grill depan, mungkin pada grill belakang, mungkin dikasih sirip hue dan seterusnya. Itu namanya minor change, bukan major change. Major change itu totally change. Totally change berarti menghadirkan unit yang sama sekali baru. Ini adalah strategi-strategi penjualan katalisator untuk meningkatkan penjualan produk. Nah, yang berikutnya adalah manajemen isu. Bagaimana kita mengelola isu, memitigasi isu di konsumen ya. Termasuk berespon ya atau merespon cepat, bereaksi terhadap isu-isu yang berkembang di konsumen. Next. Nah, sekarang kita belajar pada studi kasus ya. Ini ada kasus MPR ya, marketing PR. Jadi bagaimana marketing PR. Nah, seperti kita tahu di Jepang itu sangat terkenal dengan budaya apa? Budaya apa kalau di Jepang? Lebih suka minum teh atau minum kopi? Teh, minum teh. Nah, karena saking kentalnya budaya minum teh, maka di Jepang itu sudah ada upacara minum teh, betul ya? Upacara minum teh itu apa? Misalnya tehnya dicuci dulu atau tehnya disiapin dulu air yang sangat panas, baru diseduh. Jadi kayak orang ngeracik kopi, tapi itu teh. Nah, ketika ada pemasar, ketika ada produk kopi masuk ke Jepang, tentunya pasti ditolak dong, betul ya? Kenapa ditolak? Karena tidak sesuai dengan budaya Jepang. Ya, karena budaya Jepang sudah terbiasa minum teh setiap pagi, bahkan ada upacaranya. Kalau minum kopi belum tentu. Rasanya gimana? Kopi pahit. Penduduk Jepang kurang suka kan? Karena pahitnya agak strong, meskipun teh juga pahit, ya kan kalau nggak dikasih gula, betul nggak? Tapi pahitnya dia pahit yang soft, dan Jepang itu sudah termindset bahwa teh itu lebih sehat daripada kopi. Maka ketika seorang pemasar atau perusahaan kopi ingin masuk ke Jepang, dia tidak langsung melakukan penjualan secara hard selling. Misalnya melakukan penjualan door to door,
memasang booth kopi ya, kayak Kopi Jago itu kelilingan kopi di trotoar atau di pinggir jalan, itu nggak seperti itu. Nah, cara yang dilakukan oleh pemasar, produsen kopi adalah dengan menciptakan permen kopi. Tahu Kopiko? Nah, Kopiko. Nah, taktiknya adalah permen kopi itu dijual kepada anak-anak. Dijual kepada anak-anak. Nah, anak-anak mencicipi. Kok rasanya enak. Nah, anak-anak suka kan, terus terjadi pembelian, terjadi repeat order. Kemudian akhirnya apa? Diceritakan kepada orang tua. Orang tua penasaran loh, kok enak gitu kan. Terus dicoba, enak juga. Maka hasil sekundernya memancing rasa penasaran. Rasa penasaran dari anak mereka gitu loh. Karena habis ngunyah permen kopi gitu kan. Nah, ujungnya apa? Resultnya adalah pergeseran budaya dari suka minum teh kepada suka minum kopi. Teman-teman kalau misalnya jeli ya, kan ada drakor yang top sekarang apa? Di Netflix, Agent Kim, tahu nggak? Reactivated Agent Kim. Itu kalau kalian memperhatikan, itu ada adegan di mana pemainnya makan kopiko. Ya, itu trik. Itu memang sengaja produsen dari Kopiko ya, itu memang mensponsori semua drakor Korea. Jadi semua adegan di drakor Korea harus ada adegan makan kopi. Simple, sangat halus dan tidak berkesan hard selling. Kenapa? Kalau misalnya kalian bandingkan, kalau misalnya di sinetron, kalau ada iklan kan dipasarin kan, di spot iklannya di spot, kemudian dijelaskan produknya ya kan. Nah, kalau ini enggak, cukup bilang enak gitu doang kan. Tapi ngalir masuk ke dalam dialog gitu loh, sangat ngalir. Di sini yang drakor, suka penyikat drakor siapa? Hampir semua kan? Pernah melihat nggak Reactivated Agent Kim? Pernah ya? Itu makan kopi kan? Makan kopi kok kan? Ketika mau berantem, makan kopi dulu. Ketika mau berantem, makan kopi kok dulu, ya kan? Orang kan ternyata, kopi kok permen Indonesia. Nah, itu yang dimaksud mengkomunikasikan produk kepada konsumen dengan cara yang sangat halus. Bayangkan, dari satu adegan sekilas itu ditonton jutaan orang di seluruh dunia. Impact-nya seperti apa? Ya, itu nggak akan terjadi kalau kalian masang iklan di billboard atau iklan banner besar-besar ya. Itu nggak akan efektif. Lebih efektif dengan cara seperti itu ternyata. Next. Nah, inilah yang dimaksud dengan marketing PR. Marketing PR itu bagaimana jika teknik persuasi pemasaran tidak digunakan untuk menjual produk, ya, komersil. Persuasi tidak untuk menjual produk, tapi untuk apa? Mengubah kebiasaan, ya, mengubah kebiasaan atau mengubah perilaku demi kesejahteraan masyarakat, ya. Jadi itu lebih impactful, lebih powerful. Next. Nah, sampai di sini paham ya? Jadi sosial marketing itu apa? Sosial marketing adalah kegiatan aktivitas non komersil yang berhubungan dengan kepedulian masyarakat, kesejahteraan sosial dan pelayanan sosial. Ini dari Philip Kotler. Jadi inti dari sosial marketing adalah bagaimana menyampaikan ide ya yang kemudian memicu perubahan perilaku. Jadi sedikit campaign, tapi ada perubahan perilaku. Contohnya apa? Permen Kopiko. Ketika makan permen Kopiko, itu kopi. Ternyata enak gitu, ya kan? Next. Nah, ada 3 dimensi produk sosial. Yang pertama adalah objek nyata atau kita kenal dengan tangible object. Tangible object itu adalah fasilitas yang disediakan untuk mengeksekusi ide atau gagasan pada praktek sosial. Contohnya apa? Tempat sampah daur ulang. Misalnya, kita punya ide bagaimana melakukan pemilahan sampah. Tadinya tempat sampah itu cuma satu, betul ya? Tadinya kebiasaan masyarakat itu tempat sampah cuma satu. Sampah plastik masuk di situ, popok bayi masuk di situ, ya kan? Sampah basah masuk di situ, sampah kering masuk di situ, kertas masuk di situ. Jadiin satu semua, ya kan? Nah, sekarang sudah berkembang menjadi pemilahan tempat sampah menjadi 3. 1, 2, 3. Ada yang khusus zat berbahaya, ada yang khusus sampah basah, ada yang khusus sampah kering. Betul ya? Nah, perubahan itu kan sekarang sudah menjadi budaya. Betul ya? Pelan-pelan kita tuh digeser. Bener. Betul ya? Nah, yang paling nyata lagi ketika dulu orang mencari Gojek, mencari ojek. Carinya kemana? Ke pengkolan. Ya kan? Pengkolan banyak banget tuh tukang ojek. Betul ya? Nah, kalau nyari tukang ojek paling malesnya apa? Nawar.
Kenapa? Karena pasti mahal harganya, ya kan? Misalnya dari sini ke ambasador misalnya kan, mungkin tarifnya mungkin sekitar 50.000 gocap ya, tapi ditembak bisa 100.000. Nah, kemudian lahirlah revolusi yang namanya Gojek. Ya, Gojek mengukur berdasarkan jarak kemudian ada tarif. Nah, itu dinilai lebih fair bagi konsumen. Akhirnya apa? Bergeser semua. Tadinya kita transaksional dengan uang cash, sekarang lewat cashless, ya kan? Lewat cashless, lewat apa lagi? QRIS, betul ya? Dan sejenisnya. Nah, itu ada tren pergeseran budaya. Akibat apa? Marketing PR. Yang kedua adalah praktek sosial. Nah, ketika kalian punya ide, yang paling berat adalah mengeksekusi. Mungkin dulu ketika pertama kali membuat gagasan memilah sampah menjadi 3 jenis, itu dulu waktu awal melakukan praktek sosial mungkin susah, ya kan? Karena orang terbiasa buang ke satu tempat. Sekarang harus dipisah, ya kan? Ya kan? Dulu awal-awal mungkin sudah disediakan tong sampah 3 jenis, 3 warna. Orang tetap aja buang ke tempat sampah yang satu, sehingga yang 2 ini kosong, yang 1 masih penuh, kan gitu kan? Nah, pelan-pelan itu bergeser menjadi 3. Orang sudah bisa mulai melakukan pemilahan sampah berdasarkan tempatnya. Nah, yang ketiga adalah social idea. Social idea ini berkaitan dengan nilai-nilai kepercayaan yang tertanam di masyarakat. Next. Nah, kampanye sosial media, sosial marketing, ini untuk melakukan strategi perubahan itu ada 3. Yang pertama adalah cause. Cause itu adalah masalah yang mau dituju apa. Terus yang kedua adalah change agent. Bagaimana individu atau lembaga melakukan merancang program kampanye. Yang ketiga adalah channel, saluran media yang tepat apa untuk melakukan perubahan tersebut. Yang keempat adalah target adopters. Bagaimana kelompok masyarakat menjadi sasaran akhir dari kampanye. Nah, keseluruhan ini dijalankan tentunya harus menganut dari 3 tahap manajemen humas. Yang pertama adalah planning, perencanaan. Yang kedua adalah action, yang ketiga adalah komunikasi. Beda ya, kalau misalnya kegiatan pemasaran seperti biasa, marketing seperti biasa, itu biasanya ada planning terus langsung dipasarkan. Nah, kalau marketing PR atau social marketing itu selain dipasarkan juga harus dikomunikasikan. Caranya dengan gimana? Dengan kampanye. Kampanye apa? Macam-macam. Kampanye cinta bumi, kampanye cinta lingkungan, dan seterusnya. Next. Nah, contoh studi kasus ada program perbaikan gizi masyarakat. Ini ada perbedaannya. Ini kampanye PR, itu ada social marketing. Ketika kampanye PR biasa, ini hanya menyebarkan informasi tentang pentingnya gizi sehat. Jadi mengajak orang untuk memahami pentingnya gizi sehat. Nah, social marketing adalah mengubah pola hidup. Beda ya. Kampanye PR, pentingnya gizi sehat. Terus kalau social marketing, perubahan pola hidup sehat. Nah, yang berikutnya adalah meningkatkan pemahaman dasar tentang makanan bergizi. Nah, social marketing mengubah kebiasaan mengkonsumsi makanan keluarga sehari-hari. Nah, yang ketiga, fokus pada pengetahuan, ini fokus pada tindakan. Ya, jadi kampanye PR itu lebih kepada penanaman pengetahuan, kemudian kalau social marketing itu lebih kepada tindakan. Ya. Next. Nah, ini kelompok penentu keberhasilan kampanye sosial. Yang pertama tentu saja adalah pihak otoritas. Otoritas yang memiliki legitimasi atau izin untuk dilakukannya kegiatan kampanye. Yang kedua adalah support group. Support group ini siapa? Adalah pihak yang mendukung, memfasilitasi, dan membantu menyebarkan ide atau gagasan. Yang ketiga adalah oposisi atau groups. Ini tidak disilang, ini maksudnya kadang tidak mendukung dari gerakan kampanye ya. Yang berikutnya adalah evaluation group. Grup yang melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV. Evaluasi, dilakukan perbaikan, evaluasi perbaikan. Next. Nah, sintesis akhir, perbedaan dari marketing PR dan social marketing dari runtutan yang telah tadi saya jabarkan adalah sebagai berikut. Marketing PR tujuan utamanya adalah komersil. Ya, kalau social marketing tujuannya adalah kesejahteraan sosial atau kepentingan sosial. Nah, yang kedua adalah produk yang dijual. Kalau marketing PR itu barang atau jasa, sedangkan social marketing adalah ide sosial, praktik, dan pola perilaku.
Nah, yang ketiga adalah indikator suksesnya sales. Tentunya ya, marketing PR. Kalau social marketing adalah adopsi kebiasaan baru. Yang terakhir adalah contoh kasus marketing PR pemain kopi Nestle Jepang. Kalau social marketing program gizi nasional. Jadi inilah perbedaan dari marketing PR dan social marketing ya. Baik dari tujuan utama produk yang dijual maupun indikator sukses dan contoh kasus. Next. Ya, demikian pemaparan untuk materi hari ini. Kira-kira ada yang ingin dilakukan pendalaman atau pertanyaan? Kami persilakan. Ya, berdiri. Sebutkan nama. Kenapa nama saya Gitansa Salsabila Sakin? Saya ingin bertanya Pak, kalau sebuah perusahaan sudah mempunyai produk yang bagus, mengapa tetap perlu menjalankan strategi marketing public relations? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kenapa perusahaan yang sudah memiliki produk yang bagus tetap harus memiliki PR, seperti itu ya. Ya. Jadi jawabannya adalah sekali lagi PR adalah kemampuan untuk berkomunikasi kepada konsumen. Bagaimana produk itu berkomunikasi dengan konsumen. Nah, kenapa harus menggunakan PR? Karena saat ini algoritma media sosial itu sudah sangat masif, sudah sangat banyak dan tentunya ada banyak keuntungan. Makanya perusahaan perlu juga untuk mereposisi posisinya dari sekedar hanya marketing kepada marketing PR. Dari sekedar hanya memasarkan tapi juga ikut mengkampanyekan, mengkomunikasikan produk tersebut kepada masyarakat. Tujuannya atau manfaatnya tentu saja sangat banyak ya. Pertama, meningkatkan knowledge atau pemahaman dan juga pada ujungnya nanti akan meningkatkan pengetahuan tentang perlunya perubahan perilaku. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Berikutnya ada yang ingin ditanya? Ya. Pak, selamat siang. Nama saya Leni Mulan, Bapak bisa panggil saya Leni. Yang saya lihat di sini MCR ya, sangat menekankan dengan komunikasi gitu. Apabila sebuah perusahaan terlalu fokus pada jenis marketing atau bagaimana mereka memasarkan produknya, contohnya kemarin ada kasus yang sangat besar gitu, Brita atau Cina, ternyata open to work gitu ya, keluar dari perusahaan yang ternyata itu malah mengiklankan Sensodyne gitu. Itu kan sangat dari empati gitu ya, kalau penilaian dari kebanyakan masyarakat. Nah, muncullah isu negatif gitu terkait produknya, bahwa Sensodyne ini bikin nyeri lah, berlubang lah segala macamnya. Apa yang terjadi dan sebaiknya apa sih yang dilakukan sebuah perusahaan apabila terlalu fokus dengan pemasaran, tidak mengesampingkan citra produk tersebut hingga muncul isu negatif seperti itu. Ya, terima kasih. Nah, ini bagus pertanyaannya. Ada studi kasusnya juga soal Sensodyne. Ya, jadi jawabannya adalah bahwa untuk melakukan mitigasi terhadap kampanye negatif, tentunya kita harus melakukan mitigasi dulu. Apa yang menjadi penyebab terjadinya isu itu mencuat di pasar ya. Nah, kalau isu itu sudah mencuat di pasar, maka tentunya kita harus melakukan langkah-langkah preventif atau persuasif. Dengan cara apa? Dengan cara menghadirkan produk yang lebih baru tentunya ya. Untuk istilahnya menghapus atau menghilangkan, meredam isu-isu negatif tersebut. Terus yang kedua kita bisa dengan melakukan strategi melakukan campaign untuk membantah dari tudingan tersebut. Mungkin bisa dimulai dari kampanye gosok gigi, mungkin bisa dimulai dari kampanye kandungan dari odol yang itu bisa disosialisasikan kepada masyarakat, tentunya dengan cara-cara yang lebih smooth. Karena kalau misalnya ada kasus seperti itu muncul, terus tiba-tiba produk melakukan hard selling, itu membuat publik justru akan kontranya semakin meluas. Tapi kalau kita melakukannya dengan cara smooth lewat kegiatan sosial marketing atau kegiatan PRing ya, itu akan membuat lama-lama akan menggeser isu-isu negatif tersebut menjadi satu kebiasaan baru. Kurang lebihnya sih seperti itu. Gitu ya. Oke, teman-teman, ada lagi cukup ya. Jadi karena sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka demikian pertemuan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan manfaat.